Halo semuanya, aku Afifah Fadli Alimah dengan NIM G002549 dari kelompok A9. Nah, di sini kita mau belajar bareng tentang sistem uropoetika dan reproduksi di blok 2.1. Yang pertama adalah tentang OGM, organa genitalia maskulina atau organ reproduksi pria. Nah, ini adalah LO-nya. Di sini kita bakal belajar tentang anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Terus ada jalur perjalanan sperma dan juga ada klinisnya. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi penis. Nah, sebelumnya OGM itu kan dia dibagi menjadi 3. Ada struktur internal, eksternal, dan juga glandula aksesoria. Nah, untuk penis sendiri ini dia termasuk ke dalam OGM eksternal karena dia bisa diinspeksi dari luar gitu. Terus habis itu langsung aja penis itu kan dia merupakan organ yang bentuknya itu kan tubular. Kemudian dia sebagai alat kopulasi pria dan berhomolog dengan glans klitoris pada wanita. Kalau homolog itu jadi kayak pada masa embriologi keduanya itu berasal dari struktur primordial yang sama yaitu tuberculum genitalis. Terus habis itu untuk penis sendiri punya dua pars. Ada pars fixa yaitu fixa itu yang kayak tetap ya menetap atau menempel yaitu bulbus dan juga crus penis yang nanti bakal dibahas selanjutnya, dan juga ada pars libera yang menggantung yaitu corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Oke, kemudian next. Nah, ini tadi pars-parsnya. Untuk pars fixa penis itu kan dia yang fix, yang kayak menetap gitu kan ya. Yang pertama dia itu ada bulbus penis. Jadi bulbus penis itu dia terletak di tengah dan diapit oleh crus penis yang dexter et sinister. Kemudian dia nanti ke arah distal akan berlanjut menjadi pars liberanya, yaitu adalah corpus spongiosum, dan juga nanti di ujung akan menjadi glans penis. Terus habis itu untuk crus penis yang dexter et sinister itu kan pars fixanya yang dia itu kayak menetap gitu. Kemudian nanti ke arah dorsal, di bagian dorsalnya itu di liberanya ya, berarti pars liberanya akan membentuk menjadi corpora cavernosa begitu. Terus habis itu kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama di pars liberanya dulu yang bebas atau menggantung. Nah, di sini ada corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum itu dia letaknya di bagian ventral dari corpus penis ya, ventral. Kemudian selanjutnya dia itu dilewati oleh suatu bangunan penting yaitu ini adalah uretra pars spongiosa. Dan nanti seperti yang dibilang tadi di distal akan melebar menjadi glans penis gitu. Terus habis itu untuk corpora cavernosa ini ya yang corpora cavernosa, dia itu letaknya di bagian dorsal. Ya di sini ya, dorsal. Kemudian dia merupakan jaringan erektil utama dan terdapat dua corpus cavernosus. Jadi kenapa dia disebut corpora cavernosa? Karena corpora itu merupakan jamak dari corpus ya, karena dia ada dua. Kemudian masing-masing akan diliputi oleh tunika albuginia tebal. Terus, nah ini kan di sini kan ada kayak ruangan-ruangan gitu ya, celah-celah. Nah, ini namanya adalah caverne atau sinusoid cavernosum, yang nantinya dia akan diisi oleh darah yang karena dia merupakan jaringan erektil utama. Terus, nah ini adalah ada suatu bangunan penting nih di sini. Nah, ini adalah arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Begitu. Terus habis itu kita next ke yang pars fixanya. Nah, ternyata pars fixa itu dia diperkuat oleh dua muskulus ya. Yang pertama adalah muskulus ischiocavernosus. Nah, untuk muskulus ischiocavernosus ini insersinya adalah crus penis. Nah, tadi kan crus penis kan dia letaknya ada di lateral. Nah, ternyata dia diperkuat oleh muskulus ischiocavernosus ini. Dia fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempertahankan ereksi atau untuk menahan darah biar darahnya itu nggak cepat kembali gitu. Terus habis itu selanjutnya adalah musculus bulbus spongiosum. Dia adalah insersinya adalah bulbus penis. Tadi bulbus penis kan letaknya di tengah ya. Nah, makanya bulbus spongiosum di sini. Fungsinya untuk apa? Dia fungsinya kalau dia kontraksi itu supaya dia bisa menembak atau mengeluarkan cairan ejakulasi. Gitu. Terus next kita ke skrotum. Skrotum ini juga masih termasuk ke dalam OGM eksternal karena dia bisa diinspeksi dari luar. Istilahnya skrotum itu adalah kulitnya dari testis. Skrotum itu merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, urutannya seperti apa aja? Yang paling luar ya ini, paling superficial adalah kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos. Terus yang ketiga adalah fascia spermatica externa, dan yang keempat adalah musculus cremasterika. Nah, musculus ini yang membantu untuk menarik testis agar dia bisa menyesuaikan suhunya. Misalkan kalau dia kalau lagi dingin itu testis akan ditarik
mendekat ke arah tubuh agar bisa menyelesaikan suhu. Begitu pula dengan sebaliknya gitu ya. Terus habis itu lapisan kelima adalah fasiospermatika interna, yang keenam adalah tunika vaginalis yang lamina parietalis atau yang luar. Terus habis itu tunika vaginalis lamina visceralis yang menempel ke organnya. Terus ke-8 adalah tunika albuginia. Terus habis itu ke-9 tunika vasculosa, dan yang terakhir adalah substansia testis itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas testis ya, anatominya. Nah, kalau testis ini dia termasuk OGM interna karena dia sudah berada di dalam dan tidak bisa diinspeksi dari luar. Nah, testis itu merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita karena testis itu dia menghasilkan sperma sedangkan ovarium dia menghasilkan ovum. Kemudian testis itu terletak di dalam skrotum dan dia ada sepasang kanan dan kiri. Nah, testis kiri itu dia lebih rendah daripada testis kanan karena folliculus spermaticusnya atau yang menggantungnya itu dia lebih panjang. Oke, nah ini ada suatu proses yang menarik ya. Ada proses penurunan testis atau descensus testicularum. Jadi, pada awal kehidupan fetus itu sebenarnya testis awalnya letaknya berdekatan dengan ren, ada di cavum abdomen yang terfiksasi pada dinding posterior abdomen. Nah, kemudian karena suhu di abdomen itu kan panas ya. Nah, sedangkan testis itu perlu menyesuaikan suhu untuk dia bisa optimal menghasilkan sperma. Akhirnya, um, lama-kelamaan testis ini akan turun. Nah, turunnya ini dibantu oleh gubernaculum testis yang dia merupakan fiksator testis pada cavum abdomen. Dan nanti testis itu dia akan turun sampai ke canalis inguinalis. Nah, klinisnya adalah undescensus testicularum ketika testis itu dia tidak keluar pada tempatnya gitu, turunnya di tempat yang salah. Terus next kita ke lapisan pembungkusnya. Nah, ini sama kayak yang dia termasuk dari 9 lapisan skrotum yang tadi. Ada apa aja? Ada tunika vaginalis yang lamina parietalis dan juga visceralis. Terus habis itu tunika albugina yang putih dan juga tunika vasculosa yang penuh dengan pembuluh darah. Oke, next ke jalur perjalanan sperma. Nah, awalnya spermatozoa itu kan dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus. Kemudian dia akan lanjut ke tubulus rectus seminiferus, kemudian ke anyaman ya, rete testis di sini. Kemudian dia ke ductuli efferentes atau yang keluar. Kemudian ke epididymis untuk dimatangkan ya di sini. Terus habis itu lanjut ke saluran yang ini, yaitu adalah ductus deferens. Kemudian ke pembesarannya atau ampula ductus deferens, kemudian akan keluar ke ductus ejaculatorius. Nah, di sini dia akan bergabung dengan cairan dari vesicula seminalis. Terus habis itu kan di sini ada keluar dari lubangnya yaitu ostium ductus ejaculatorius, kemudian langsung ke uretra. Nah, uretra ini kan ada beberapa pars. Yang pertama ada prostatika, terus habis itu membranacea, terus spongiosal, baru nanti ke ostium uretra externum. Gitu. Terus habis itu next, nah ke klinisnya. Yang pertama adalah torsial testis. Nah, torsial testis ini dia adalah terpelintirnya funiculus spermaticus atau yang menggantung yang nanti akan mengakibatkan strangulasi arteri testicularis yang kemudian bisa menyebabkan infark atau nekrosis testis. Jadi istilahnya torsial testis adalah testisnya kepuntir gitu ya. Terus habis itu untuk varikokel sendiri adalah dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis yang dia tuh akibat dari gangguan aliran darah balik vena. Jadi ada normalnya seperti ini, ternyata dia bisa dilatasi abnormal gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah pembesaran prostat atau BPH. Nah, ini gampangnya adalah prostatnya itu membesar. Jadi kan di sini ada uretra, sehingga uretra itu bisa terdesak gitu. Jadi sehingga ini bisa menghambat urin. Nah, ini biasanya terjadi pada laki-laki yang sudah tua. Oke, selanjutnya kita next ke sistem uropoetika. Nah, ini adalah LO-nya, jadi kita bakal belajar tentang sistem uropo itu dia organnya apa aja, kemudian fungsinya, kemudian juga alur perjalanan urin dari ren sampai keluar ke uretra, melalui uretra gitu. Terus, nah oke, kita next saja. Kalau organ sistem uropoetika itu dia ada 4. Ada ren atau ginjal, terus ureter, vesika urinaria, dan yang terakhir adalah uretra. Terus oke, kita langsung masuk aja ke ren atau ginjal. Jadi ren itu dia fungsinya yang pertama adalah untuk ekskresi atau menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing dan juga zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah filtrasi. Nah, filtrasi itu dia akan menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Kemudian untuk regulasi yaitu untuk mengatur keseimbangan pH, volume dan juga komposisi cairan tubuh.
Terus habis itu untuk sekresi dia untuk mensekresikan hormon. Nah, untuk arah arah aliran urinnya sendiri kan, dia awalnya dari sini, dari nefron. Terus habis itu dia akan lanjut ke tubulus contortus proximal, terus habis itu ke ansa Henle, tapi dia yang descendant. Kemudian ke loop of Henle atau lengkung Henle-nya. Kemudian dia akan naik ke ansa Henle yang ascendant. Kemudian dia lanjut ke tubulus collectivus yang distal, terus habis itu ke ductus collectivus. Nah, terus habis itu lanjut ke papilla renalis di sini. Terus habis itu dia ke calyx minor, terus akan bergabung ke calyx mayor. Nah, di sini calyx mayor, terus habis itu ke pelvis renalis, baru nanti dia ke ureter. Begitu. Nah, terus habis itu next ke ureter. Kalau ureter itu dia adalah fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, kalau di ureter sendiri, nah yang unik adalah ketika dia masuk ke VO, ternyata dia itu posisinya miring atau diagonal. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah urin itu reflux kembali ke um, ureter, kemudian bisa kembali ke ginjal gitu. Terus habis itu ternyata kalau di ureter ini dia ada bangunan khusus, yaitu ketika dia penyempitan. Karena beberapa mungkin dilewati oleh apa gitu ya. Yang pertama adalah ureteropelvic junction. Nah, dia itu adalah peralihan dari pelvis renalis yang di sini ke ureter gitu. Itu adalah penyempitan yang pertama. Terus kalau penyempitan yang kedua itu bifurcatio arteri iliaca communis, karena dia persilangan dengan arteri iliaca communis. Terus habis itu penyempitan yang ketiga adalah ketika dia itu masuk ke vesika urinaria gitu. Terus habis itu next ke vesika urinaria. Nah, kalau vesika urinaria ini fungsinya adalah untuk menjadi tempat penampungan sementara. Urin itu nanti akan ditampung sementara di sini gitu. Terus habis itu kalau bangunan penting di sini adalah, nah di sini itu kan ada namanya trigonum vesicae. Nah, trigonum vesicae ini untuk yang kan di sini ada dua sudut yang superior. Nah, ini adalah ostium ureteris. Ya, dia itu adalah nanti sebagai muara dari ureter. Jadi urin itu dia masuk lewat sini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di bagian sudut yang inferior yang di sini kan dia segitiga kan. Nah, kalau sudut yang di inferior sini ini adalah ostium uretra internum yang nanti dia akan menyalurkan dari vesika urinaria ke uretra gitu. Terus di sini juga ada musculus detrusor yang fungsinya untuk ketika dia kontraksi dia akan membantu mengeluarkan urin gitu ya untuk melanjutkan ke uretra. Nah, kalau di uretra sendiri itu untuk pria dan wanita tuh beda ya. Kalau kita bahas yang maskulina dulu. Untuk maskulina ini yang pertama adalah dia itu dibagi menjadi beberapa parts gitu ya. Kalau preprostatika dia itu ada musculus sphincter uretra internum gitu. Terus habis itu kalau yang di uretra pars prostatika ini dia ada beberapa bangunan ya. Nah, ini adalah salah satunya itu um, sinus prostaticus. Nah, kan di sini nih. Nah, ini adalah sinus prostaticus yang dia adalah muara dari ductus prostaticus. Kemudian ada juga di sini. Nah, ini adalah muara dari ductus ejaculatorius. Nah, gitu. Terus habis itu untuk yang membranacea, di sini ya membranacea. Nah, di sini ada musculus sphincter uretra externum. Kalau di sini tadi internum, nah sekarang yang externum. Kemudian akan berlanjut ke pars spongiosum. Nah, di sini ada muara dari glandula bulbo-uretralis dan juga glandula litre gitu. Kalau yang uretra feminina itu dia cuma 4 cm doang dan ini kan dia pendek. Berarti ini memungkinkan bahwa uretra wanita itu lebih mudah terinfeksi ISK gitu karena salurannya yang pendek. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu tentang pelvis at perineum. Nah, ini adalah LO-nya, jadi kita bakal bahas tentang pelvis dan juga perineum tentunya. Oke, kita ini ya yang pertama tentang diafragma pelvis. Nah, diafragma pelvis ini adalah isinya muskulus gitu. Nah, muskulusnya apa aja? Yang muskulus penyusunnya itu ada dua yang utama, yaitu muskulus levator ani dan juga muskulus coccygeus. Nanti muskulus levator ani akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah untuk serabut yang anterior. Nah, kalau anterior itu ada namanya pubur rectalis ya. Ini pubur rectalis yang di sini dia ini bisa dilihatnya lebih terlihat dari inferior
gitu. Karena kenapa disebut puborektalis? Karena dia dari pubis sampai ke rektum gitu kan ya. Terus habis itu kalau yang tengah atau intermedia, lebih jelasnya di sini, yaitu musculus pubococcygeus. Nah, sesuai namanya ya, pubis sampai koksik. Terus habis itu yang terakhir adalah serabut posterior. Nah, itu adalah musculus iliococcygeus. Nah, dari sini sesuai namanya juga ya, dia kenapa bisa disebut seperti itu. Terus fungsinya untuk apa? Jadi musculus levator ani ini fungsinya adalah untuk mengangkat anus dan juga menopang organ-organ pelvis supaya organnya itu nggak turun. Terus habis itu untuk muskuli utama yang lain adalah musculus coccygeus. Nah, ini di sini ya. Nah, ini musculus coccygeus. Nah, itu adalah diafragma pelvis. Terus habis itu membrana perineum dan juga spasium perineum profundum. Nah, untuk membrana perineum, dia itu adalah fasia tebal yang bentuknya itu segitiga. Nah, segitiga ini ya. Nah, dia itu melekat pada kerangka tulang arcus pubicus gitu. Terus habis itu untuk spasium perineum profundum, nah ini ya, itu adalah lembaran otot rangka yang fungsinya itu nanti sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan juga sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum gitu. Nah, ini tadi untuk yang spasium perineum profundum. Nah, kan dia kan ada beberapa muskulus ya. Yang pertama adalah muskulus sphincter uretra externum. Ya, ini sphincter uretra. Dan juga ada musculus transversus perineum profundum. Dan dua ini dia akan membentuk diafragma urogenital. Nah, kemudian yang beda pada nah ini kan pada pria ya, cuma dua itu tadi yang akan membentuk diafragma urogenital. Sedangkan pada wanita itu nanti dia ada tambahan dua, yaitu musculus kompresor dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Gitu, yang di sini. Terus habis itu kita next ke regio perineum. Nah, kalau regio perineum itu sendiri dia letaknya ada di bawah dasar pelvis di sini ya. Dan dia tuh bentuknya kayak berlian gitu. Tapi dia dibelah jadi dua oleh suatu garis khayal yang dia akan menghubungkan antara kedua tuber ischiadicum. Jadi di sini kemudian dia akan dihubungkan gitu. Kemudian untuk yang anterior atau yang depan dia akan membentuk regio urogenital, sedangkan untuk yang di bagian belakang atau posterior dia akan membentuk regio analis. Nah, ini ya, ini ada trigonum urogenital dan juga trigonum analis. Untuk batasnya sendiri yang di anterior atau depan ini adalah margo inferior symphysis os pubis. Kalau di lateral ini ada rami osteopubica dan juga ligamentum sacrotuberal. Untuk yang di posterior itu adalah apex atau puncak dari os coccygeus gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang pelvis ya, perbedaan pada wanita dan juga pria. Nah, ini mungkin beberapa aja yang mungkin bisa kelihatan di sini. Misalnya adalah aditus pelvis. Aditus pelvis adalah pintu masuk dari pelvis itu. Kalau pada wanita itu dia bulat karena untuk mempermudah persalinan kan ya, biar kepala bayi itu bisa masuk. Sedangkan pada pria itu memang diciptakan untuk tidak bisa melahirkan bayi gitu. Jadi bentuknya seperti jantung, kayak lebih apa ya? Gini gitu. Terus habis itu yang kelihatan lagi adalah os iliumnya. Os ilium kalau yang di wanita itu kan dia miring ke lateral kan ya, biar dia itu bisa si bayi itu bisa turun gitu, nggak nyangkut. Terus habis itu kalau yang di os ilium pada pria dia itu lebih tegak gitu, jadi memang tidak bisa untuk melahirkan bayi. Terus yang paling menonjol lagi adalah spina ischiadica. Kalau di wanita itu dia tidak menonjol karena nanti takutnya kalau menonjol itu dia bakal melukai kepala dari bayinya. Sedangkan kalau pada pria itu dia menonjol. Nah, itu adalah beberapa perbedaan dari pelvis pria dan juga wanita. Terus next ke bidang Hodge itu dia fungsinya dia fungsinya adalah untuk mengetahui proses penurunan dari bayi gitu. Dia sudah bertambah berapa. Misalkan kalau di bidang Hodge 1 dia itu ditarik dari aditus pelvis. Nah, terus habis itu kalau udah sampai Hodge 2 itu dia ditarik di tepi bawah symphysis os pubis dan dia bakal sejajar dengan Hodge 1. Terus habis itu kalau Hodge 3 itu dia setinggi dari spina ischiadica dan tentunya dia sejajar dengan sebelum-sebelumnya. Terus untuk yang terakhir adalah Hodge 4, dia setinggi os koksik ya dan juga sejajar dengan Hodge 1, 2 maupun 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah episiotomi. Jadi kalau nanti melahirkan itu perineum bakal meregang
dan juga robek. Nah, biar nanti untuk mencegah sphincter muskulosfinkter ani ini nggak ruptur sampai sini ya. Nah, itu dilakukan episiotomi. Jadi episiotomi itu ada dua, ada yang median dan juga mediolateral. Kalau median itu saya tanya dimulai dari garis tengah komisura posterior, terus habis itu lurus ke bawah tapi dia nggak sampai kena ke serabut sphincter aninya. Kemudian kalau yang mediolateral itu nanti dia saya tanya dimulai 45 derajat dari midline. Nah, yang sering itu yang mediolateral karena dia yang kayak terlihat lebih aman, karena takutnya kalau sampai sini itu juga masih bisa sampai ke musculus sphincter ani. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja dari aku. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.